Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, pernahkah saudara diingatkan oleh seseorang akan kemungkinan kendala yang akan saudara hadapi di saat saudara telah mengambil keputusan untuk bertahan dan membela akan segala sesuatu yang benar-benar saudara percayai? Saudara bersedia menghadapi segala macam tantangan yang akan datang. Kali ini kita akan belajar tentang janji Yesus pada murid-muridnya yang tertulis dalam Alkitab bacaan Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Akan datangnya Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur dan sebagai roh kebenaran. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dari pasal ini kita belajar tentang saat Yesus mengajarkan murid-muridnya di saat terakhir sebelum Dia disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Di saat itu mereka telah berjalan dan mengikuti Yesus selama lebih dari 3 tahun. Saatnya telah tiba bahwa Yesus sudah harus memenuhi rencana Allah Bapa di sorga baginya. Murid-murid Yesus telah menyaksikan pekerjaan-pekerjaan mulia yang Dia lakukan, yaitu keajaiban dan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Murid-murid Yesus telah melihat persekutuan Yesus dengan Allah Bapa di sorga dalam Roh Allah. Bagi mereka, Yesus adalah Tuhan mereka, Allah, Guru yang mereka cintai dan juga sahabat. Namun Yesus juga memberikan peringatan pada mereka akan segala kesulitan yang akan mereka hadapi. Namun di saat yang sama, Dia juga memberikan keyakinan bahwa Dia akan selalu bersama mereka dalam Roh. Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, ini bukanlah suatu usulan yang Yesus berikan, namun perintah yang harus dijalankan oleh murid-muridnya. Demikian juga kita, orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk patuh akan segala firman-Nya sebagai bukti akan kasih kita pada Yesus Kristus. Yesus menjanjikan seorang penolong bagi mereka, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran.
Sudah menjadi kehendak Allah bahwa orang-orang percaya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan telah menganugerahkannya untuk membimbing dan mengajarkan kita untuk melakukan segala yang Allah rencanakan. Tuhan Allah sendiri yang menaruh keinginan dalam hati orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaannya dengan sukacita. Apabila kita terus bergantung pada Roh Allah, maka Dia akan memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat hidup patuh akan firman, berjalan dalam terang Allah, agar segala yang Dia rencanakan terpenuhi. Hal ini bukanlah janji Allah agar kita berjalan dalam kemudahan dan tak ada tantangan, namun Roh Kudus akan mempertahankan dan menguatkan iman kita pada saat kita menjalaninya. Berjalan dalam terang Allah, dalam pimpinan Roh Kudus merupakan suatu proses akan pertumbuhan iman kita dari hari ke hari untuk menjadi sempurna seperti Yesus Kristus Allah kita. Roh Kuduslah yang mengajarkan dan membimbing orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam iman. Dia juga yang bekerja untuk menunjukkan dan meneguhkan kebenaran. Dia telah diturunkan ke dunia ini untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia yang menyatakan dan memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah akan segalanya. Roh Kudus akan terus mengajarkan kebenaran di hati orang-orang percaya. Sangatlah tidak mungkin hidup sebagai orang percaya untuk patuh tanpa kuasa Roh Kudus. Dia membuat firman Tuhan menjadi hidup dalam hati mereka dan sekaligus merubah hati, pikiran, dan hidup mereka. Segala perkara atau pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus akan selalu memuliakan nama Allah. Khotbah yang didengar ataupun pelajaran akan firman tidak akan membawa hasil tanpa bantuan dan bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Allah akan terus menunjukkan dan memberikan pengertian akan Yesus Kristus pada orang-orang percaya. Dia mengajarkan akan hidup sesuai dengan firman dan perintah Tuhan Allah. Dia juga memberikan keteguhan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dianugerahi berkat Roh melalui Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 14 tertulis, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus pun juga memberi kemampuan pada orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Segala pekerjaan yang dilakukan untuk Allah adalah untuk menunjukkan dirinya pada dunia. Apapun yang saudara kerjakan sebagai anak-anak Tuhan mempunyai nilai yang kekal dengan satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan semata. Setiap dari kita telah dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan dan kebesarannya, yaitu dengan mencintai Tuhan dengan segenap hati dan memberitakan Injil kebenaran pada dunia sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Seringkali kita tidak perlu berencana, namun hanya menyerahkan hari-hari kita pada pimpinan Tuhan, maka Roh Kudus akan membuka kesempatan untuk melayani. Percayalah saudara, bahwa kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara apabila saudara patuh akan firman dan pimpinan Roh Kudus. Marilah saudara serahkanlah hidup kita setiap hari pada pimpinan Roh Kudus. Saya percaya masih banyak sekali segala hal yang Tuhan Allah telah siapkan untuk hidup saudara yang belum saudara ketahui. Biarlah hidup saudara berbuah untuk kemuliaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang kita cintai.
Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Bapa akan kesempatan baik pagi ini untuk lebih mengenal kuasa dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, tanamkanlah pengertian akan kebesaran dan kasih-Mu lebih lagi, sehingga kami dapat terus berjalan dalam terang-Mu, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Terima kasih saudara, terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Alkitab ini. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran Alkitab berikutnya bersama Suara di Bukit. Tuhan berkati. Terima kasih.